Selamat datang di Dua Pagi kita pagi hari ini, saudara. Mari kita menyembah Tuhan kita. Semuanya ya, saudara yang kasih. Tuhan sudah menolong, mengasihi, dan memberkati kita. Dan tubuh yang sehat, tubuh yang segar, kita akan menyembah dan memuliakan Tuhan kita. Dengan sukacita, saudara, kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Lebih daripada pemenang, ya, kita angkat pujian ini. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah. Jika Allah di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya Tuhan, terima kasih. Kami memuji-Mu ya Tuhan. Lebih daripada pemenang dalam segala perkara ya Tuhan. Kau yang memberikan kemenangan bagi kami. Katakan pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Ya Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah, kita haleluya. Kita lebih daripada pemenang, saudara. Katakan kepada Tuhan, saya lebih daripada pemenang. Kita lebih dari 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 pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lebih daripada pemenang Tuhan. Tuhan kita yang mengalahkan maut. Dan Dia memberikan kemenangan kepada kita, saudara. Sehingga firman Tuhan berkata, kamu
adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Haleluya. Katakan pagi hari ini, aku lebih daripada pemenang. Sehingga sepanjang hari ini tidak ada saudaraku yang kekasih, hal-hal yang ada adalah sukacita, yang ada adalah berkat Tuhan, saudaraku yang kasih. Tuhan baik, Tuhan memberkati kita, saudaraku yang kekasih. Haleluya. Sebab bukan dengan barang fana kita dapat hadapi semua, saudaraku yang kekasih, tapi hanya dengan nama Yesus. Oleh sebab itu kita angkat pujian kepada Tuhan pada saat ini. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku, hanya dengan anugerah Tuhan, hanya dengan pertolongannya. Maka nyanyikanlah saudaraku yang kekasih, bukan dengan kekuatanku. Kita menjadi orang-orang menang bukan karena kekuatan kita, tapi semua oleh karena kasih anugerah, kesetiaan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu. Katakan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Katakan kepada Tuhan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Terima kasih semua oleh karena pertolongan-Mu, semua oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Kasih setia dan kebaikan-Mu ya Tuhan. Haleluya Tuhan. Kaulah harapan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani tanpa Tuhan yang bisa. Ku tak mampu, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Kaulah harapan bagi kami. Peganglah tangan kami Tuhan. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Yesus Tuhan. Besar kasih-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu bagi kami. Kami tinggikan nama-Mu. Bukan kuat gagah kami Tuhan, bukan keperkasaan kami Tuhan, semua oleh karena kebaikan-Mu. Oh Yesus, kami tinggikan nama-Mu Tuhan, kami muliakan nama-Mu Yesus. Engkaulah Raja di atas segala raja. Oh, diberkatilah Engkau ya Tuhan, dimuliakan nama-Mu. Engkau yang layak menerima pujian kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Besar setiamu, anugerah-Mu bagi kami, perbuatan-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kemuliaan bagi Yesus. Segala puji Tuhan, segala ciptaan-Mu menyembah-Mu, segala yang bernafas memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kau layak dipuji dari selama-lamanya sampai selama-lamanya.
kekuatan-Mu ya Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Kaulah penolong kami Tuhan, Kaulah Raja kami Tuhan. Rawat kata-kata, pegang tangan kami Tuhan, bawa kami kepada kemenangan, bawa kami kepada kehendak-Mu. Kaulah harapan dalam hidup kami. Syukur bagimu Tuhan. Oh, bukan dengan kekuatan kami Tuhan, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu, oh, pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Hanya Engkaulah harapan kami Tuhan. Di luar Engkau kami tidak mampu melakukan apapun ya Tuhan. Tapi bersama dengan Engkau kami menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang Tuhan. Kami dapat melakukan apa yang Kau lakukan ya Tuhan. Firman-Mu berkata, barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Amen. Terima kasih Tuhan, Kau berikan Roh Kudus-Mu kepada kami, membuat kami menjadi lebih daripada pemenang, memampukan kami, menyanggupkan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat Roh Kudus-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu, dan terima kasih buat hadirat-Mu yang begitu luar biasa memberkati kami pagi hari ini. Terpujilah Tuhan yang setia, yang sudah menolong, yang sudah memberkati kami. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Dan hati kami pun disegarkan pada saat ini ya Tuhan, ketika kami menyembah-Mu. Saat ini Tuhan kami akan mendengarkan suara Tuhan berbicara lagi bagi kami Tuhan. Urapi kami seluruhnya, hamba-hamba-Mu yang akan membaca firman-Mu pada saat ini. Hati kami rindu akan firman-Mu ya Tuhan. Dan urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami terima kebenaran firman Tuhan yang memberkati kami. Syukur bagi Tuhan. Roh jahat, pengacau iblis pada saat ini dalam nama Tuhan Yesus tidak boleh berkuasa. Kau berkuasa atas udara ini Tuhan. Kau berkuasa atas sinyal ya Tuhan. Kau berkuasa atas kami semuanya Tuhan. Ambil alih semua, berkati semua, pimpin semuanya Tuhan, sehingga semua boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Syukur bagi Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Saudaraku yang kekasih, puji Tuhan. Beberapa kali agak terganggu sinyal ya saudaraku yang kekasih. Ya, oke, saudaraku tetaplah memuji Tuhan dengan sukacita. Biarkan saja saudaraku ketika sinyal seperti itu, saya biarkan saja, nanti akan kembali lagi saudara. Memang ya seperti itulah akhir-akhir ini kita lihat saudaraku. Namun jangan kita terganggu, terus saja kita ikuti saudaraku yang kekasih dengan hati yang rindu, dengan hati yang haus akan Tuhan. Sekarang kita akan membaca firman Tuhan saudara yang akan memberkati kita. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Lukas 22 ayat yang pertama sampai ayat 38. Agak panjang pembacaan kita pagi hari ini saudara, tapi kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Lukas 22 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-38. Siapkan Alkitab saudara, siapkan hati saudara untuk menerima berkat firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya, saudara yang kasih. Iya, kalau sudah dapat saudaraku, mari kita membaca Lukas 22 ayat yang pertama sampai 38. Oke, saya akan membacakan ayat yang pertama saudara. Ya, seperti biasanya ayat yang kedua saudara baca, nanti 38 sama-sama kita membacakannya. Kita akan mulai. Ya, rencana untuk membunuh Yesus. Hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus, sebab mereka takut kepada orang banyak. Yudas mengkhianati Yesus. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya.
Ia menyetujuinya dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Persiapan untuk makan Paskah. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari raya di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan." Kata mereka kepadanya, "Di manakah engkau menghendaki kami mempersiapkannya?" Jawabnya, "Apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya. Dan katakanlah kepada tuan rumah itu, Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku untuk makan Paskah?" Sekarang kita akan membaca firman Tuhan, saudara, yang akan memberkati kita. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Lukas 22 ayat yang pertama sampai ayat 38. Agak panjang pembacaan kita pagi hari ini, saudara, tapi kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Lukas 22 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-38. Siapkan Alkitab saudara, siapkan hati saudara untuk menerima berkat firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya, saudara, terima kasih. Ya, kalau sudah dapat saudaraku, mari kita membaca Lukas 22 ayat yang pertama sampai 38. Oke, saya akan membacakan ayat yang pertama, saudara. Ya, seperti biasanya ayat yang kedua saudara baca, nanti 38 sama-sama kita membacakannya. Kita akan mulai. Ya, rencana untuk membunuh Yesus. Hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus, sebab mereka takut kepada orang banyak. Terus Yudas mengkhianati Yesus. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Persiapan untuk makan Paskah. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari raya di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan." Kata mereka kepadanya, "Di manakah engkau menghendaki kami mempersiapkannya?" Jawabnya, "Apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya. Dan katakanlah kepada tuan rumah itu, Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku untuk makan Paskah? Itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang Berita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapan dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti dan mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama-sama dengan aku di meja ini. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya dia diserahkan." Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Percakapan waktu perjamuan malam. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, "Raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyatnya mereka dengan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan yang pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel." Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus,
Tuhan, aku mati bersama-sama dengan Engkau. Tetapi Yesus tidak akan berkokok sebelum engkau Mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut. Apakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, suatu pun tidak, katanya kepada mereka. Tetapi sekarang ini, siapa yang punya pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang punya bekal. Dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepadamu, bahwa nats kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. 38 bersama-sama, kata mereka, Tuhan, ini 2 pedang. Jawabnya, sudah cukup. Oke, puji Tuhan, saudaraku yang kekasih. Ya, haleluya. Saudaraku, kita sudah membaca firman Tuhan ini, saudaraku, dalam ayat yang ketiga tadi, ayat yang pertama, ayat yang ketiga ini, saudaraku, bagaimana rencana pembunuhan Yesus. Ayat yang ketiga dikatakan, saudaraku yang kasih, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala, pengawal bait Allah, dan berunding dengan mereka. Kemudian ia, bagaimana dia menyerahkan Yesus. Mereka berunding, saudaraku yang kasih. Siapakah Yudas ini? Yudas ini yang disebut dengan Iskariot, saudaraku yang kasih. Yudas ini adalah orang yang pernah akrab dengan Tuhan Yesus. Salah seorang daripada murid Tuhan Yesus. Makan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, saudaraku yang kasih. Melakukan tanda-tanda ajaib di depan matanya. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan berkata, Mazmur 41 ayat 10, saudaraku yang kasih. Dan juga Yohanes 13 ayat 18, saudara. Orang yang makan bersama-sama dengan aku, orang yang makan rotiku di mejaku, mengangkat tumitnya kepadaku. Nah, saudaraku yang kekasih, kita melihat bagaimana Yudas, saudaraku yang kekasih, dekat dengan Tuhan. Tetapi, saudaraku yang kekasih, kemudian ia mengkhianati Tuhan Yesus. Nah, ini menjadi peringatan bagi kita pada saat ini, orang-orang yang dekat dengan Tuhan, anak-anak Tuhan, yang bersekutu dengan Tuhan, menjadi peringatan bagi kita ternyata bisa, saudaraku, menjadi mengkhianati Tuhan. Bagaimana, saudaraku yang kekasih, itu bisa? Kenapa Yudas itu bisa, saudaraku, melakukan pengkhianatan itu? Karena, saudaraku yang kekasih, dia mulai sedikit demi sedikit kompromi dengan dosa. Apa komprominya dengan dosa, saudaraku? Ya, Yudas itu adalah seorang bendahara. Di antara murid-murid itu ada yang memegang uang, dan dialah orangnya, Yudas itu. Dari uang yang dipegang Yudas itu, sering dia mencuri, sering dia ambil uang itu, saudaraku yang kekasih. Melayani Tuhan, ikut selalu dengan Tuhan, tapi hatinya sudah ada celah, saudara. Ada keinginan untuk mengambil uang. Bahkan memang dia ambil, saudaraku yang kekasih. Nah, biarlah kita pada saat ini terus menjaga hati kita, saudara. Supaya hati kita berkenan di hadapan Tuhan. Jangan pernah mau kompromi, saudaraku. Sedikitnya, acuh tak acuh, saudaraku yang kasih. Sedikitnya dosa ini tidak apa-apa. Sedikit, saudaraku. Tapi itu nanti cukup bagi setan. Untuk tempat setan berpijak, saudaraku yang kekasih. Inilah yang tidak bisa, saudara. Mari kita pelihara hati kita. Supaya hati kita sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Dan jaga, pelihara, saudara. Supaya iman kita tetap terpelihara kepada Tuhan. Nah, puji Tuhan. Ayat yang berikutnya, saudaraku yang kasih, dikatakan, maka tibalah hari raya roti tidak beragi. Yaitu hari raya di mana orang harus menyembeli domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus, katanya kepada mereka, pergilah, persiapkanlah perjamuan bagi kita supaya kita makan. Kata mereka kepadanya, di manakah engkau menghendaki kami persiapkan, Tuhan? Pergilah ke kota. Engkau nanti akan berjumpa dengan seorang ibu yang memegang air kendi di tangannya, dan ikutilah dia. Katakanlah nanti kepadanya, guru bertanya, perjamuan dengan murid. Apa yang dikatakan oleh Tuhan itu, mereka lakukan, saudaraku yang kasih. Dan tepat seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu, demikianlah adanya. Itu sebabnya pada saat ini, saudaraku yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus, ya, percaya kepada Tuhan, saudaraku yang kekasih. Ya, percaya kepada Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan itu, dia akan genapi, dia akan lakukan. Jangan pernah ragukan kebaikan Tuhan. Jangan pernah ragukan kasih Tuhan. Apa yang dikatakannya itu, tepat seperti itu dia lakukan, saudaraku yang kekasih. Ya, puji Tuhan, saudaraku. Kemudian ayat yang ke-14, penetapan perjamuan. 14, ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu, sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan makan lagi sampai beroleh kegenapannya kerajaan Allah. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur dan berkata, ambillah ini, bagikanlah di antara kamu. 18, sebab aku berkata kepadamu mulai sekarang ini, aku tidak akan minum lagi dari hasil pokok anggur ini, sampai kerajaan Allah telah genap. Saudaraku, dikatakan di sini, aku sangat rindu makan Paskah ini dengan kamu. Sebentar lagi, saudaraku yang kekasih, Yesus hendak diserahkan, hendak disalibkan, saudara.
Tapi dia mengadakan perjamuan dulu dengan murid-muridnya. Apa dikatakan, saudaraku? Dengan hati yang demikian, kita tahu Yesus itu sudah tahu bagaimana matinya. Sebentar lagi dia mati, saudaraku, disalibkan. Dia memanggil murid-muridnya, dia makan perjamuan itu dengan murid-muridnya. Dan dia berkata, aku sangat rindu makan Paskah ini dengan kamu. Apa itu artinya, saudara? Makan. Bicara mengenai makan, saudaraku, di meja makan adalah tempat yang sangat baik, yang paling baik untuk berfellowship. Itu sebabnya kalau mau menasihati anak kita, atau mau berbincang-bincang dengan keluarga kita, mau menceritakan firman Tuhan, mau memberikan nasihat, saudaraku yang kasih, tempat yang paling baik itu adalah di meja makan. Akanlah terlebih dahulu, saudaraku yang kasih, bincang-bincanglah, saudaraku. Maka setiap orang akan terbuka hatinya, akan tenang, saudara. Tapi bayangkan ketika orang sudah lapar, capek lagi, saudaraku, emosi pun gampang, saudara. Gampang marah, saudara. Ya tidak suka mendengarkan orang karena apa? Karena perutnya lapar. Tapi kalau sudah kenyang, saudaraku yang kasih, orang pun tenang mendengarkan ya nasihat, mendengarkan ya peringatan-peringatan atau pengajaran, saudaraku yang kasih. Ya, jadi Yesus, saudaraku, mengajak murid-muridnya untuk makan. Mereka makan Paskah itu dan dia berkata, aku sangat rindu untuk makan Paskah ini dengan kamu. Artinya apa, saudaraku? Yesus sangat rindu berfellowship dengan kita. Yesus sangat rindu berbincang-bincang dengan kita, saudaraku yang kekasih. Nah, berfellowship. Sejak semula, saudaraku, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Saudara, Tuhan, saudaraku, rindu menjumpai mereka. Dia datang pada hari senja, saudaraku yang kasih. Mereka berfellowship, mereka berbincang-bincang di Taman Eden itu, saudaraku yang kasih. Tuhan selalu menjumpai mereka. Setiap hari Tuhan mendatangi Adam dan Hawa di Taman Eden itu, saudaraku yang kasih. Tuhan rindu bersekutu dengan manusia itu. Tuhan rindu bersekutu kepada saya dan saudara. Ketika kita duduk, ketika kita berdoa, Tuhan menyambut kita. Dia sudah terlebih dahulu menantikan kita. Oleh sebab itu, saudaraku, ya, kualitas doa kita biarlah semakin indah, semakin luar biasa, saudaraku yang kasih. Kerinduan hati kita kepada Tuhan, waktu kita berdoa itu, saudaraku yang kasih, semakin terlihat, semakin nyata. Bukan indahnya doa kita, kata-kata kita, bukan panjangnya kalimat kata-kata kita, tapi hati yang rindu, hati yang haus, hati yang cinta kepada Tuhan. Itu yang dia rindukan, saudaraku yang kasih. Biarlah dengan hati yang rindu, hati yang cinta, kita menyembah Tuhan tiap-tiap hari, saudaraku yang kasih. Nah, lalu dikatakan ayat yang 14 itu tadi, saudaraku yang kasih, aku sangat rindu makan Paskah ini dengan kamu, bersekutu, menyembah, berbincang-bincang. Sebelum Adam jatuh dalam dosa, Tuhan mendatangi mereka. Tuhan bersekutu dengan mereka. Setelah Adam juga jatuh dalam dosa, saudara, Tuhan tetap juga mendatanginya. Bukan berarti Tuhan memusuhinya, tapi Tuhan mendatanginya. Apa kata Tuhan, saudara? Adam, Adam, di manakah engkau? Apakah Tuhan tidak tahu di mana Adam, saudara? Tapi dicari, di manakah engkau? Adam berkata, aku takut, Tuhan. Apakah kau makan buah yang terlarang itu? Hawa, Tuhan. Hawa, apakah kau makan buah yang kularang itu untuk dimakan? Ular itu, Tuhan. Dosa memang selalu membuat kita tidak nyambung dengan Tuhan. Dosa memisahkan kita dari Tuhan. Olehnya hari ini, saudaraku, jaga dan pelihara hati kita. Jangan biarkan hati kita ada tercela, saudaraku. Jangan ada sedikit pun celah bagi setan. Seperti Yudas itu ada sedikit celah bagi dia karena dia pegang uang, saudaraku, karena dia bendahara. Dia ambil, dia curi uang itu sehingga lama-lama Yesus pun dijualnya. Saudaraku yang kasih. Rindu bersekutu dengan Tuhan Yesus. Kemudian, saudaraku, ayat yang ke-19 dikatakan, lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi perjamuan kudus yang kita lakukan, ada memang, saudaraku, gereja yang melakukan perjamuan kudus setiap sekali sebulan, minggu pertama. Tapi ada juga gereja yang melakukan perjamuan kudus sekali 1 tahun. Yang manapun itu, saudara, sekali sebulan atau sekali setahun, saudaraku, perjamuan kudus. Tetapi apa makna daripada perjamuan kudus itu, saudaraku? Maknanya adalah untuk mengingatkan kita akan Yesus. Yesus berkata, ingatlah akan aku setiap kali kamu melakukan ini. Setiap kali kita melakukan perjamuan kudus itu, saudaraku, ingat Tuhan Yesus. Apa yang kita ingat? Saudara, ketika kita sakit, ingat Tuhan Yesus. Jangan langsung ingat dokter spesialis. Jangan langsung ingat siapa yang bisa mengobati, orang pintar. Jangan langsung ingat itu. Tapi ingat Tuhan Yesus. Ketika kita sakit, ingat firman Tuhan berkata, Yesus sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ingat, ketika engkau sakit, Yesus sudah berbilur-bilur untuk menyembuhkanmu, saudara yang kasih, untuk menyembuhkan kita. Ketika kita susah dan sedih, saudara yang kasih, ingat bahwasanya Yesus naik ke sorga. Saudara yang kasih, bagi kita menyediakan tempat. Dan ketika dia naik ke sorga, dia mengirimkan Roh Kudusnya. Roh Kudus itu yang menghibur kita. Roh Kudus itu yang menyertai kita. Ingat itu, saudara yang kasih. Nah, ketika kita, saudara yang kasih, miskin, kekurangan, mungkin kesulitan dalam perekonomian, dalam keuangan, saudara, ingat Yesus. Apa yang kita ingat, saudaraku? Firman Tuhan berkata, ia sendiri yang kaya. Dia menciptakan langit, bumi, dan segala isinya.
Dia sendiri kaya, tapi rela menjadi miskin. Supaya dengan kemiskinannya, kita menjadi kaya. Ingat itu, saudara yang kekasih. Apalagi yang kita ingat, saudara. Ketika kita mungkin berdosa, karena Tuhan tidak menjamin kita tidak berdosa. Tapi kalau kita berdosa, saudara yang kekasih, mungkin kita jatuh dalam dosa. Ingat, Tuhan Yesus sudah mengampuni kita. Darah Yesus sudah tercurah untuk menguduskan kita, untuk membasuh kita, untuk menyucikan kita. Ingat, firman-Nya berkata, jikalau kamu mengaku dosamu dengan mulutmu, maka aku setia dan adil. Aku akan mengampuni kamu, dan aku akan menyucikan engkau dari segala dosa dan pemberontakanmu. Jangan semakin tertekan, jangan diintimidasi oleh setan, saudaraku, sehingga kita tidak bangkit-bangkit, saudaraku yang kasih. Ketika kita, saudaraku yang kekasih, dihianati, ingat, Tuhan Yesus pun sudah dihianati, saudara. Ya, ingat akan Dia. Apapun keadaanmu, apapun keadaan kita, saudaraku, ingat akan Dia. Nah, jangan lupakan Dia. Bahkan ketika kita melakukan perencanaan kita pun, ingat, saudaraku, karena Dia Tuhan, Allah yang berencana. Sebelum, saudaraku yang kekasih, Dia menciptakan manusia. Dia berkata, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala ternak yang melata di bumi. Nah, saudaraku yang kasih, ingat itu. Ingat rencana Allah yang begitu indah itu. Ingat bahwasanya Dia punya rencana bagi kita. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang memberi masa depan yang penuh harapan. Nah, puji Tuhan, saudaraku yang kekasih. Ini firman Tuhan memberkati kita. Ya, saudaraku, ayat 20. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Jadi, saudaraku yang kasih, cawan ini adalah perjanjian baru bagi kamu. Nah, saudaraku yang kasih, absah oleh perjanjian baru itu menjadi absah, saudaraku yang kekasih, oleh kematian Yesus dan oleh darah Yesus. Murid-murid Yesus memasuki perjanjian baru, saudaraku yang kekasih, saat mereka dilahirkan kembali dan didiami oleh Roh Kudus, dan kemudian mereka dibaptis oleh Roh Kudus, saudaraku yang kekasih. Nah, puji Tuhan, kita menerima Roh Kudus, kita menerima darah Yesus untuk menyucikan kita, saudaraku yang kekasih, dan mulai pada saat itulah kita memasuki perjanjian baru, saudaraku yang kekasih, kita menjadi anak Allah, dan kita terima Yesus dalam kehidupan kita, kemudian hati kita dipenuhkan oleh Roh Kudus, dan tiap hari kita dibaptis oleh baptisan Roh Kudus, saudaraku yang kekasih. Puji Tuhan. Ayat 24, saudaraku, 24 sampai 30. Percakapan waktu perjamuan malam. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, raja-raja, bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka dengan orang-orang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan yang terbesar? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Jadi, saudaraku, di tengah-tengah Yesus yang sebentar lagi akan diserahkan, saudaraku, murid-murid masih sibuk mempertengkarkan siapa di antara mereka yang terbesar. Janganlah kita sibuk, saudaraku, dengan perkara-perkara dunia ini, dengan perkara-perkara fisik. Kalau murid-murid itu melakukan itu dulu, saudaraku, karena mereka belum tahu kebenaran firman. Asli mereka masih memulai dan mereka belum tahu apa-apa, saudara. Tapi kita pada hari ini, kita belajar dari murid-murid. Marilah kita lebih rohani daripada murid-murid itu, karena sudah ada menjadi contoh dan pelajaran bagi kita. Mereka, saudaraku, memperdebatkan, mempertentangkan siapa yang lebih besar di antara kami. Engkau nanti datang sebagai raja, siapa di antara kami paling besar? Yang satu berkata, aku nanti sebelah kirimu, aku sebelah kananmu, lalu yang lain kemana, saudaraku? Tapi Tuhan Yesus berkata, raja-raja dunia ini memerintah dengan kekuasaan. Mereka yang melakukan kekuasaannya, mereka duduk di kursi raja, tetapi tidaklah demikian dengan kamu. Barang siapa yang hendak terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Siapakah di antaramu yang duduk makan di meja, ya, yang terbesar? Tentu yang duduk makan itulah yang terbesar. Tapi aku, kata Tuhan, tapi aku ada bersama-sama dengan kamu menjadi pelayan. Mau terbesar dalam kerajaan Allah, saudara yang kekasih? Ya, layani Tuhan. Jadilah menjadi hamba, saudara yang kekasih, ya. Kebesaran, saudara yang kekasih, kebesaran sejati, ya, itu menyangkut roh dan batin dalam hati, saudara yang kekasih. Kebesaran yang sejati itu menyangkut roh, batin dan hati, saudara yang kekasih. Sifat itu terlihat dari seseorang, saudara yang kekasih, ya, ketika dia menempatkan kasih itu bagi Kristus dan kerendahan hati yang tulus, sama seperti Kristus. Dia adalah Tuhan, tapi dia tidak menganggap kealahannya itu yang harus dipertahankan. Tapi Yesus dalam kitab Filipi 2 itu berkata, Yesus mengambil rupa sebagai seorang hamba. Dia taat sampai mati, saudara yang kekasih. Dia merendahkan dirinya di hadapan Bapa di sorga. Nah, jadi dalam kerinduan, saudaraku, kita melayani Tuhan dengan ketulusan, dalam kerinduan, melayani Tuhan dan melayani sesama, saudara yang kasih. Dan dalam kerelaan dianggap paling rendah, paling tidak penting, saudara yang kasih, dalam kerajaan Allah. Itulah yang paling terbesar. Menganggap dia paling tak penting dalam kerajaan Allah. Justru itulah yang paling besar. Jadi kita harus menyadari bahwa kebesaran itu, saudara yang kekasih, bukan kedudukan. Kebesaran sejati dalam hadirat Tuhan, dalam kerajaan Allah, bukan kedudukan, bukan jabatan, bukan kepemimpinan kita atau kuasa atau pengaruh. Bahkan kebesaran yang sejati itu bukan keberhasilan kita dalam memimpin, saudara yang kekasih. Juga bukan ketenaran kita terkenal di mana-mana. Tidak. Bukan prestasi kita, saudara yang kekasih.
Bukan itu yang kita kerjakan untuk Allah. Bukan itu yang membesarkan kita. Tapi bagaimana saudara pengkasih? Rohani kita, keadaan rohani kita di hadapan Dia. Karena Matius 7 ayat 21, saudaraku, 21-23, akan banyak orang nanti yang berseru-seru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat demi namamu? Bernubuat dia, tahun depan kau akan begini. Akan terjadi, aku lihat ini. Karunia penglihatan, karunia pengetahuan, karunia mujizat, saudaraku, karunia menyembuhkan, karunia iman. Terjadi. 9 karunia terjadi dalam kehidupannya. Ada banyak orang-orang berbondong-bondong, saudaraku, yang kasih dalam pelayanannya. Tapi, bukan itu yang menentukan besarnya kita di hadapan Tuhan. Saudaraku, bukan itu yang menentukan. Matius 7, 21 sampai 23 itu mengatakan, saudaraku, ya. Bukan itu yang menentukan kita, bukan keberhasilan kita. Bukan keberhasilan dalam pelayanan, tapi adakah kita melakukan kehendak Allah? Keberhasilan itu semua datangnya daripada Tuhan. Saudara, Tuhan yang memberikan kuasa itu kepada kita. Nah, jadi kebesaran sejati, saudara yang kasih, dapat kita lihat agar kita besar dan melakukan hal-hal yang benar, saudara yang kasih, ya, iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan, dan kemudian kerendahan hati kita. Kebesaran yang sejati itu, saudaraku, iman kita, kerendahan hati kita. Dilihat dari situ. Dan kemudian watak yang saleh. Kemudian penguasaan diri kita. Saudara yang kasih, mencintai keadilan dan membenci dosa. Nah, itulah hamba Tuhan yang besar, saudara yang kasih. Ya, yang mempunyai iman yang teguh, kerendahan hati, watak yang saleh di hadapan Tuhan, bahkan juga penguasaan diri. Mencintai kebenaran, membenci dosa. Itulah saudara yang kasih, hamba Tuhan yang besar di hadapannya. Ya. Saya posting kemarin, saudara yang kasih, ya, orang benar, orang baik belum tentu benar. Orang benar sudah pasti baik. Kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara yang kasih, harus menuju dan hidup dalam kebenaran itu. Kalau kita belum menjadi anak Tuhan yang baik, saudara yang kasih, wah, masih jauh kelasnya, saudaraku. Baik saja juga belum. Tapi kalau kita sudah baik, saudara yang kasih, jangan langsung berbangga dulu. Karena baik belum tentu benar. Biarlah kita hidup dalam kebenaran. Saudara yang kasih, hidup dalam kebenaran. Saudaraku, kalau kita benar, pasti setia. Kalau kita benar, pasti baik. Kalau kita benar, saudaraku, pasti setuju kepada kebenaran firman Tuhan. Pasti benci dosa. Itu orang benar, setuju kepada kebenaran. Saudara yang kasih. Jadi, kebesaran sejati itu juga terkandung di dalamnya penguasaan diri dan pengabdian. Penguasaan diri dan pengabdian. Itulah saudara yang kasih nanti yang terbesar. Nah, kemudian ayat 27. Dikatakan, sebab siapa yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang makan? Itu secara dunia ini, saudaraku, bos itu dilayani oleh hamba, saudara. Tapi Yesus berkata, namun sekarang aku dan kamu dan aku, kita ada bersama-sama melayani. Tuhanlah yang paling hebat, Tuhanlah terbesar, Dia adalah raja di atas segala raja, tapi Dia melayani. Mari melayani, saudaraku. Bangkitkan semangat kita, roh kita untuk melayani sesama, melayani Tuhan, baik melayani di gereja maupun melayani di kantor kita, di lingkungan kita, dimanapun kita berada. Sikap hati kita selalu terlihat, sikap hati yang melayani. Tuhan lihat itu, Tuhan catat itu, bawalah sikap hati itu, saudaraku, tiap-tiap hari. Sikap hati yang melayani, saudara yang kekasih. Nah, puji Tuhan. Dan kemudian, saudaraku, 28 berkata, saudara yang kekasih, kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Tuhan mau kita setia, saudara yang kekasih. Nah, Tuhan pada waktu itu sedang menghadapi pencobaan, saudara. Tuhan berkata, kamulah bersama-sama dengan aku dalam segala keadaan, dalam menghadapi pencobaan pun. Jadi, saudara yang kekasih, Tuhan ingin kita, saudara yang kekasih, ketika menghadapi sesuatu, masalah, pergumulan, sukacita, kebahagiaan, hadirkan Tuhan. Hadirkan Tuhan. Libatkan Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Ketika mujizat terjadi, Tuhan ada di situ. 5 roti 2 ikan, Tuhan ada di situ. Ketika mereka karam kapal, Tuhan ada di situ. Ketika mereka, saudaraku, mengalami pencobaan, masalah, Tuhan ada di situ. Hadirkan Tuhan. Sertakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan itu setia, saudara. Tuhan menjamin kehidupan kita. Ya, Tuhan rindu selalu bersama-sama dengan kita. Dia adalah sahabat kita yang setia, saudaraku, ya. Puji Tuhan. Ayat 29. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan untuk kamu, ya. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu sama seperti Bapakku menentukan bagiku, bahwa kamu akan makan minum semeja dengan aku dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Yesus, Tuhan Yesus memberikan hak kepada hamba-hambanya, kepada anak-anaknya. Dia tahu memberikan kepada kita. Itu sebabnya, saudaraku, jangan khawatir akan hidup ini. Ayat berikutnya tadi lagi dikatakan, saudaraku, ketika aku memanggil kamu, aku menyuruh kamu, aku berkata kepadamu, jangan kamu bawa pundi-pundi, jangan kamu bawa uang, jangan kamu bawa kasut. Adakah kamu kekurangan sesuatu? Murid-murid berkata, tidak, kami tidak ada kekurangan sesuatu apapun. Jadi, saudaraku yang kekasih, berbahagialah saudara dan saya yang dipanggil oleh Tuhan. Kita tidak akan kekurangan sesuatu apapun. Tuhan menjamin kita, saudara. Tuhan memberkati kita. Ini firman Tuhan yang memberkati kita di pagi hari ini. Tuhan memberkati, saudara. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini.
bersyukur kepada Tuhan, amenkan firman Tuhan, jadi bagi kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang sudah kami terima pada saat ini. Biarlah kami terus menjaga dan memeliharakan hati kami. Kami tidak mau seperti Yudas yang awalnya adalah orang yang dekat dengan Tuhan, karib dengan Tuhan. Tetapi Tuhan, dia mulai membuka celah dalam hidupnya. Dia mencuri uang yang ada dipegangnya, Tuhan. Sehingga lama-kelamaan dosa itu terus berkembang. Dosa itu beranak pinak dosa. Yesus pun dijual oleh karena dia syarat dengan uang. Tuhan Yesus yang baik, biarlah hati kami terpelihara, hidup kami mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Kaulah segala-galanya Tuhan. Kau yang terlebih besar dalam kehidupan kami. Kami percaya kepadamu Tuhan. Kau setia bagi kami Tuhan. Kami tidak mengejar ketenaran, keberhasilan. Kami tidak mengejar Tuhan hal-hal dunia ini Tuhan. Tapi kalau kami bisa mengabdikan diri kami, kalau kami bisa mengasihi Engkau ya Tuhan, itu adalah satu anugerah. Biarlah hati kami terus terpelihara memuliakan Engkau. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur buat kebenaran firman ini. Berkati semua saudara-saudaraku ini, kami semua hidupkan firman ini dalam kehidupan kami. Kemuliaan hanya bagimu di tempat yang maha tinggi ya Tuhan. Berkati seluruh saudara-saudaraku ini Tuhan, dalam nama Yesus, dalam melakukan aktivitas mereka berkati semua. Semuanya sehat, semua terpelihara diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati bangsa negara kami Indonesia, tetaplah terpelihara ya Tuhan. Tetaplah ada dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati aparat negara kami yang berjaga-jaga atas bangsa ini. Kasih-Mu mengalir dan kasih-Mu limpah bagi kami. Kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Berkati Bapak Presiden kami, berkati aparat negara kami Tuhan. Bahkan pemerintahan kami dari yang tertinggi sampai yang terendah, semua RT RW. Tuhan berkati semuanya Tuhan. Bangsa kami Tuhan aman terpelihara. Bangsa kami juga Tuhan sehat ya Tuhan. Tidak akan terjadi lagi Tuhan terpapar, tidak akan terjadi lagi Tuhan peningkatan kepada pandemi Covid ini Tuhan. Tapi semakin hari semakin baik, semakin hari semakin sehat. Di dalam nama Yesus tidak ada lagi klaster-klaster baru, tapi semua semakin dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Perekonomian kami juga semakin diberkati Tuhan. Sumber-sumber yang ada diberkati oleh Tuhan. Tidak akan pernah kami berkekurangan. Indonesia diberkati Tuhan. Oh, negara kami diberkati oleh Tuhan. Bangsa kami dipeliharakan oleh Tuhan. Bangsa kami menjadi bangsa yang rendah hati, yang mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan dan menemukan Tuhan. Hidup sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami kepada Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur, berkat-Mu turun bagi kami kepada saudara-saudaraku ini. Kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Berkat-berkat yang penuh melimpah Tuhan akan terjadi bagi kami pada saat ini. Gada dan tongkat-Mu itu yang memeliharakan kami. Tuhan adalah gembala kami sepanjang hari ini, takkan kekurangan kami. Bimbinglah kami ke dalam rumput yang hijau, ke dalam air yang tenang Tuhan. Gembalakanlah kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sekalipun kami berjalan dalam bayang-bayang maut sepanjang hari ini, kami tidak takut, sebab gada dan tongkat-Mu itu yang memeliharakan kami. Pemeliharaan Tuhan ada pada kami sepanjang hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita, saudara yang kekasih. Selamat beraktivitas, saudara yang kasih. Ya, nikmatilah kasih persekutuan kita dengan Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan memberkati kita. Immanuel, Allah beserta dengan kita.